Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada sesi presentasi mata kuliah Psikologi Pendidikan. Kali ini giliran kelompok kami, kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil dari materi kami. Sebelumnya izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Sulaiman Sidik, NIM 4104141019106, dan teman-teman saya kali ini kami akan membahas materi tentang asesmen hasil belajar. Kalau teman-teman mendengar sekilas tentang kata asesmen, apa yang teman-teman pikirkan? Apakah teman-teman membayangkan seperti sesi penilaian seperti ujian akhir semester atau ujian tengah semester? Ya, itu boleh-boleh saja karena itu juga salah satu bagian dari asesmen. Ya, bagian, bukan keseluruhan dari arti asesmen yang sesungguhnya. Lantas, apa arti asesmen yang sebenarnya? Asesmen merupakan sesuatu kegiatan untuk mendokumentasi peserta didik. Dengan kata lain, eh, bisa dikatakan sebagai kegiatan sistematik yang dilakukan oleh pendidik untuk memperoleh informasi atas apa yang dilakukan oleh peserta didik, atas apa yang dilakukan oleh atas apa yang diketahui oleh peserta didik, dan atas apa yang dikerjakan oleh peserta didik. Lantas kenapa akhir-akhir ini asesmen seolah digencarkan pada dunia pendidikan? Ya, sejatinya apabila asesmen diberikan secara teratur itu bisa meningkatkan hasil belajar siswa. Jadi bukan hanya sekedar penilaian, bukan hanya sebagai penilaian air semata. Lantas apa saja asesmen yang dilakukan oleh pendidik? Ya, itu tergantung pendidik masing-masing. Coba kalian ingat kembali, apakah kalian pernah diberikan tugas tentang laporan proyek, tugas observasi, tugas portofolio, kuis, dan ujian? Ya, itu merupakan salah satu asesmen yang biasa diberikan oleh pendidik. Setelah melihat itu, apa bedanya asesmen dengan evaluasi? Nah, sebenarnya ya kalau dilihat seperti 11-12, tapi pada praktik sebenarnya dua hal itu adalah dua hal yang berbeda. Evaluasi berkaitan tentang pembuatan keputusan tentang nilai atau harga dari suatu objek. Jadi kembali lagi kita ingat apa arti asesmen sebelumnya. Saya garis bawahi di sini sebagai kegiatan mendokumentasi. Jadi, setelah pendidik memberikan asesmen, dia akan memperoleh informasi atas apa terhadap peserta didik. Kemudian, pendidik akan melakukan evaluasi dengan membandingkan apakah output yang dihasilkan oleh peserta didik sesuai dengan kriteria mana yang telah dibuat oleh pendidik sebelumnya. Singkatnya, evaluasi merupakan kegiatan penilaian atas semua asesmen yang telah dikerjakan oleh peserta didik sebelumnya. Jadi, evaluasi itu seperti pendidik menentukan apakah peserta didik ini layak untuk diberi A, AB, B, BC, dan sebagainya atas semua asesmen yang telah diberikan. Nah, itulah perbedaan dari evaluasi dan asesmen. Nah, itulah pengertian tentang asesmen. Cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kali ini saya akan membahas tentang sejarah asesmen. Sebelumnya teman-teman udah pada tahu belum? Asesmen muncul pertama kali di mana? Nah, pasti belum pada tahu kan? Kegiatan asesmen muncul pertama kali di Cina pada tahun 206 sebelum Masehi, ketika dinasti Han memperkenalkan ujian dalam proses seleksi pegawai kerajaan. Pada tahun 822 setelah Masehi, dinasti Han melakukan ujian tertulis pada calon pegawai kerajaan. Ujian tersebut berlangsung beberapa hari dan harus mencapai kelulusan minimal 2%.
Calon pegawai yang berhasil akan diasesmen lisan oleh raja secara langsung. Di Eropa, ujian dilakukan pada abad pertengahan untuk seleksi calon pendeta dan kesatria. Anak-anak sekolah diuji pengetahuannya. Ujian lisan digunakan untuk mengakses pengetahuan dan demonstrasi keterampilan untuk mengukur sebuah kemampuan secara praktis. Ujian formal dikenalkan pada abad 12 di Universitas Paris. Nah, pertanyaan yang diberikan cukup sulit bagi peserta didik karena peserta didik harus mengingat dan menyampaikan banyak jawaban. Pada 1940-an, ujian lisan mulai digunakan untuk membandingkan peserta didik, sama seperti ujian yang diselenggarakan oleh dinasti Han di Cina. Pada abad 18, Universitas Cambridge dan Oxford mulai menguji kemampuan matematika peserta didiknya dengan menggunakan ujian tertulis pada asesmen semua mata kuliah. Nah, itu merupakan sejarah asesmen. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan asesmen. Asesmen memiliki dua tujuan, yaitu tujuan isi dan tujuan proses. Tujuan isi digunakan untuk menentukan seberapa jauh peserta didik dalam mempelajari pengetahuan dan keterampilan tertentu. Dalam hal ini, asesmen berfokus pada hasil belajar peserta didik. Sedangkan asesmen proses digunakan untuk mendiagnosis kekuatan dan kelemahan peserta didik, serta merencanakan pembelajaran yang sesuai dengan kondisi peserta didik. Selanjutnya ada jenis-jenis tujuan asesmen. Jenis-jenis tujuan asesmen ada 4, yaitu 1. Asesmen formatif dan sumatif. 2. Asesmen objektif dan subjektif. 3. Asesmen acuan normatif dan acuan patokan. 4. Asesmen formal dan informal. Asesmen formatif dan sumatif. 1. Asesmen sumatif dilakukan di akhir pembelajaran dan digunakan untuk membuat keputusan tentang kenaikan kelas peserta didik. Sedangkan asesmen formatif dilaksanakan selama proses pembelajaran berlangsung dan tidak dijadikan sebagai patokan dasar untuk kenaikan kelas. Yang kedua ada asesmen objektif dan subjektif. Asesmen objektif merupakan bentuk pertanyaan yang memiliki satu jawaban yang benar. Contohnya seperti soal pilihan ganda yang memiliki satu jawaban yang benar. Sedangkan asesmen subjektif merupakan bentuk pertanyaan yang memiliki lebih dari satu jawaban yang benar, seperti soal esai dan beberapa jenis pertanyaan lain. Yang ketiga ada asesmen acuan patokan dan acuan normatif. Asesmen acuan patokan biasanya menggunakan tes acuan patokan, merupakan asesmen yang digunakan untuk mengukur kemampuan peserta didik berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang keempat ada asesmen formal dan informal. Asesmen formal berbentuk dokumen tertulis seperti tes tertulis. Asesmen formal diberikan skor dalam bentuk angka atau penentuan ranking berdasarkan kinerja peserta didik. Sedangkan asesmen informal tidak dimaksudkan untuk menentukan ranking peserta didik.
Asesmen ini dilakukan dengan cara yang lebih terbuka, seperti melalui observasi, penilaian diri dan teman sebaya, dan diskusi. Sekian pembahasan materi tujuan asesmen dari saya. Terima kasih. Saya, Yunika Larasati dari kelompok 2, akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip dari assessment. Nah, assessment ini sendiri juga memiliki prinsip, yang mana prinsip tersebut akan memberikan visi tentang cara-cara merubah assessment sebagai bagian dari reformasi sekolah, dengan fokus utamanya itu merubah assessment untuk mendukung proses belajar dari peserta didik. Asesmen yang dilakukan juga harus jalan dengan kurikulum dan pendidikan yang dipakai. Jadi, asesmen sendiri ini memiliki 7 prinsip. Nah, yaitu prinsip yang pertama adalah tujuan utama asesmen adalah memperbaiki proses belajar peserta didik. Nah, asesmen diatur sedemikian rupa dengan tujuan memperbaiki belajar peserta didik, yang kemudian akan memberikan informasi yang sangat bermanfaat mengenai apa yang telah dicapai oleh peserta didik terhadap tujuan belajarnya, dan juga mengenai apa saja kemajuan belajar dari masing-masing peserta didik. Nah, cara yang dapat digunakan oleh guru dalam mengasesmen peserta didik adalah dengan metode seperti observasi terstruktur maupun observasi informal, atau seperti juga wawancara atau memberikan tugas, ujian praktik, atau yang lainnya. Mungkin dulu ya, sewaktu teman-teman sekolah atau sekarang pun ketika waktu kuliah, dosen atau guru itu seringkali memberikan tugas-tugas atau proyek-proyek. Nah, hal itu bisa jadi merupakan suatu langkah asesmen yang mereka lakukan kepada kita supaya mengetahui sejauh mana sih kita memahami mengenai materi yang diberikan, mengenai pelajaran yang telah diajarkan. Begitu. Jadi tidak hanya sekedar tugas untuk memenuhi nilai akademis kita saja, namun juga sebagai proses penilaian sejauh mana kita telah memahami pengetahuan yang telah diberikan. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah prinsip assessment yang merupakan tujuan untuk mendukung belajar peserta didik. Nah, jika tadi adalah prinsip yang pertama itu untuk memperbaiki, nah yang kedua ini adalah untuk mendukung proses belajar peserta didik. Nah, asesmen ini digunakan untuk laporan kemajuan peserta didik ataupun sertifikasi peserta didik, atau untuk informasi perbaikan sekolah, yang dimana dimaksudkan untuk mendukung proses belajar peserta didik. Nah, guru sebagai pendidik serta sekolah juga harus mengumpulkan informasi secara terus-menerus untuk memutuskan misalnya apakah seorang siswa itu dapat naik kelas atau tidak, atau misalnya dapat lulus atau tidak. Jadi keputusan yang diambil itu tidak berdasarkan asesmen yang dilakukan di akhir kegiatan atau seperti misalnya ketika akhir semester. Jadi asesmen dilakukan secara terus-menerus selama proses belajar itu dilakukan. Nah, prinsip yang ketiga adalah asesmen itu objektif untuk semua peserta didik. Jadi, asesmen harus dilaksanakan secara objektif bagi semua peserta didik. Nah, maksudnya itu peserta didik memperoleh perlakuan yang sama dalam asesmen ini. Asesmen dilakukan dengan menggunakan berbagai metode untuk mengakses kemajuan peserta didik dan kemampuannya dalam memahami atau mengungkapkan pengetahuan dari pelajaran yang telah didapatkan. Nah, asesmen dilakukan oleh beberapa orang pendidik untuk menjamin objektivitas dari penilaian yang dilakukan. Seperti misalnya ya, saya itu
dalam beberapa mata kuliah diampu oleh lebih dari satu dosen, misalnya 2 dosen dalam mata kuliah tertentu. Nah, jika salah satu dosen telah selesai menjelaskan, biasanya beliau akan meminta pendapat dari teman-teman mahasiswa. Nah, dari situ dosen tersebut tahu sejauh mana sih pengetahuan atau pemahaman yang telah didapatkan dari penjelasan yang telah diberikan oleh dosen tersebut. Kemudian, dosen yang lain itu biasanya akan memberikan tambahan atau dapat meluruskan pendapat yang telah diungkapkan oleh teman-teman mahasiswa tadi. Jadi, hal tersebut akan menjamin objektivitas dari penilaian atau assessment terhadap proses pembelajaran karena dilakukan oleh lebih dari satu orang, seperti itu. Kemudian prinsip assessment yang keempat yaitu kolaborasi profesional. Nah, pelaksanaan assessment ini bergantung pada pendidik yang memahami tujuan assessment, penggunaan berbagai metode, bekerja secara kolaboratif, serta pendidik juga harus terlibat dalam pengembangan profesional untuk memperbaiki kemampuan dasarnya sebagai seorang asesor. Nah, dalam hal ini pendidik ikut menentukan dan berperan serta dalam pengembangan profesional untuk memperbaiki sistem asesmen yang dapat dilakukan oleh sekelompok pendidik dengan cara memberikan skor kepada pekerjaan peserta didik misalnya. Jadi, pihak sekolah itu dan juga pemerintah daerah maupun pemerintah pusat perlu untuk menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk proses pengembangan profesional pendidik dalam menerapkan asesmen belajar. Contohnya seperti misal dapat mengadakan pelatihan atau seminar tentang asesmen yang harus dilakukan oleh para pendidik kepada peserta didiknya, sehingga seorang pendidik itu tahu dan dapat secara profesional melakukan asesmen terhadap para peserta didiknya. Nah, selanjutnya prinsip yang kelima yaitu partisipasi komite sekolah dalam pengembangan asesmen. Nah, dalam mendiskusikan apa yang menjadi tujuan dan metode asesmen perlu melibatkan orang-orang yang mengerti dan peduli tentang pendidikan, seperti misalnya orang tua atau masyarakat yang memiliki keahlian dalam bidang pendidikan atau memang bekerja sebagai seorang tenaga pendidik, serta melibatkan pakar dalam bidang-bidang tertentu, namun diutamakan tetap dari bidang pendidikan. Nah, hal tersebut dilakukan guna membentuk sistem asesmen yang sesuai dengan kebutuhan dari pendidikan yang akan diterima oleh peserta didik. Seperti itu. Jadi pendidikan yang akan diterima peserta didik itu akan sesuai dengan tujuannya dan tidak melenceng, seperti itu. Nah, prinsip yang keenam adalah keteraturan dan kejelasan dalam komunikasi mengenai asesmen. Nah, guru atau pendidik di sini dan juga sekolah harus mengkomunikasikan apa saja yang menjadi tujuan dan metode serta hasil dari asesmen yang telah dilakukan. Nah, komunikasi tersebut dapat dilakukan dengan cara melaporkan apa yang telah diketahui dan mampu dilakukan oleh peserta didik, lalu juga apa yang perlu dipelajari lagi oleh peserta didik, dan selanjutnya apalagi yang harus dilakukan oleh peserta didik untuk kedepannya, seperti itu. Nah, contoh dari pelaporan asesmen adalah ketika penerimaan rapor pada akhir semester. Nah, ketika dulu di bangku sekolah kan, kita dari SD sampai SMA pasti akan menerima hasil belajar berupa rapor ketika akhir semester. Nah, itu merupakan salah satu bentuk kejelasan dari guru atau pendidik dalam mengkomunikasikan asesmen kepada orang tua kita. Nah, guru itu pasti akan menyampaikan apa saja yang telah berhasil kita capai dalam satu semester itu. Lalu juga akan memberikan masukan-masukan mengenai apa yang harus dipelajari lagi dan diperbaiki serta ditingkatkan untuk kedepannya. Jadi, itu merupakan kejelasan dari
mengkomunikasikan asesmen. Serta keteraturan dalam mengkomunikasikan asesmen terlihat dalam pelaksanaan penerimaan rapor yang selalu dilakukan setiap 1 semester atau setiap akhir semester. Nah, dari situ juga terlihat bahwa ada atau tidaknya perkembangan peserta didik dari hasil yang sebelumnya. Nah, kita sampai pada prinsip yang terakhir, yaitu prinsip yang ketujuh adalah peninjauan kembali dan perbaikan asesmen. Asesmen yang telah dilakukan sebelumnya perlu untuk direview atau dikaji kembali dan juga diperbaiki secara terus-menerus oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam bidang pendidikan untuk memastikan apakah asesmen itu benar-benar bermanfaat bagi peserta didik atau tidak. Nah, jika misalnya asesmen telah dilakukan ya, kemudian hasilnya akan sama saja dengan sebelumnya atau tidak ada perubahan bagi peserta didik, maka akan terlihat percuma untuk dilakukan, sehingga asesmen itu perlu ditinjau kembali apakah perlu untuk dilakukan kembali atau tidak, apakah benar-benar ada manfaatnya bagi peserta didik atau tidak. Nah, dan juga hal itu akan bermanfaat untuk kedepannya. Nah, peninjauan kembali asesmen ini terus dilakukan karena kondisi yang selalu berubah-ubah dalam masyarakat dan juga pengetahuan yang terus berkembang setiap harinya. Dan juga peninjauan kembali asesmen merupakan dasar bagi pembuatan keputusan dalam mengubah sebagian atau seluruh sistem asesmen. Misalnya, 1 bulan yang lalu itu telah dilaksanakan asesmen, kemudian dikaji ulang untuk menentukan apakah asesmen tersebut masih dapat digunakan untuk bulan berikutnya atau tidak, atau apakah harus ada beberapa poin yang telah diubah atau bahkan perlu diubah seluruhnya. Nah, itu harus dilakukan karena kita ingat tadi, setiap hari selalu ada perubahan yang terjadi dan perkembangan yang selalu terjadi, sehingga memang pengkajian kembali asesmen itu perlu dilakukan. Nah, di sini saya akan menerangkan apa itu asesmen otentik. Jadi, berbicara mengenai asesmen otentik, asesmen sendiri merupakan proses pengukuran keterampilan dan kognitif peserta didik dalam proses pembelajaran. Nah, jadi dapat dikatakan proses pembelajaran yang ada di kelas itu juga merupakan bagian dari asesmen. Nah, asesmen yang biasanya diterapkan pada sekolah-sekolah umumnya itu menggunakan tes formal. Nah, tes formal ini berguna untuk mengukur pemahaman peserta didik terhadap informasi yang diberikan oleh pendidik, atau bisa juga untuk mengetahui apakah proses pembelajaran yang ada di kelas itu sudah efektif atau belum. Nah, penilaian tes formal ini biasanya untuk mengukur kemampuan kognitif tingkat rendah dan untuk mengukur kemampuan atau keterampilan kognitif tingkat tinggi. Nah, dalam pengukuran keterampilan kognitif tingkat rendah itu biasanya asesmen ini tuh berupa pilihan ganda, menjodohkan atau mencocokkan soal dengan jawaban yang ada, seperti itu. Jadi masih di level yang rendah, masih di level yang pertama. Nah, dalam pengukuran keterampilan kognitif tingkat tinggi ini itu ada beberapa asesmen alternatif yang bisa digunakan, yaitu ada asesmen acuan patokan dan asesmen berbasis kinerja. Nah, apa itu asesmen acuan patokan? Asesmen acuan patokan merupakan asesmen yang digunakan untuk mengukur kemampuan peserta didik berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelumnya. Nah, di sini kan saya dan teman-teman semuanya yang pernah bersekolah pasti tahu bahwa sekolah itu mempunyai kriteria penilaian yang bisa kita sebut dengan KKM. Nah, KKM ini itu biasanya berfungsi untuk acuan
patokan atau kriteria penilaian kinerja peserta didik dan penilaian pemahaman peserta didik. Jadi seperti itu. Selanjutnya ada asesmen berbasis kinerja. Nah, asesmen berbasis kinerja ini merupakan asesmen di mana peserta didik harus merespon suatu persoalan dengan berbagai cara, baik itu mendemonstrasikan keterampilan, menunjukkan pengetahuan atau keterampilan yang dimilikinya, atau juga bisa dengan menjawab pertanyaan di suatu tes. Nah, asesmen berbasis kinerja ini memiliki beberapa jenis, ada proyek individu, proyek kelompok, wawancara, presentasi lisan, dan portofolio. Nah, jadi seperti itu, teman-teman. Nah, asesmen otentik ini merupakan jenis dari asesmen berbasis kinerja. Nah, yang jadi pertanyaan adalah asesmen otentik ini disebutnya atau masuknya jenis yang mana? Asesmen alternatifkah atau asesmen berbasis kinerja? Nah, jadi di sini teman-teman nggak perlu bingung. Jadi asesmen otentik itu bisa disebut dengan asesmen alternatif, bisa juga disebut dengan asesmen berbasis kinerja. Nah, asesmen otentik disebut dengan asesmen alternatif jika penilaian konvensional itu tidak bisa dilakukan, maka harus ada alternatif. Nah, penilaian konvensional yang dimaksudkan di sini itu bisa berupa pilihan ganda, menjodohkan soal dengan jawaban, seperti itu teman-teman. Maka harus ada alternatifnya gitu. Lalu asesmen otentik disebut dengan asesmen berbasis kinerja, di mana asesmen ini digunakan untuk menilai kinerja peserta didik dalam menunjukkan tugas-tugas yang dihasilkan atau yang dibuat peserta didik. Jadi seperti itu. Jadi dapat dikatakan bahwa asesmen otentik merupakan penilaian untuk mengukur bagaimana peserta didik dapat menerapkan keahlian tertentu dan pengetahuan yang dimiliki di dunia nyata atau persoalan-persoalan yang ada di dunia nyata berdasarkan kriteria penilaian yang sudah ditentukan. Nah, asesmen kinerja memiliki kegunaan juga. Jadi yang pertama untuk mengetahui minat peserta didik. Nah, dari asesmen kinerja ini kita bisa tahu apakah peserta didik itu memiliki ketertarikan atau tidak terhadap materi yang sudah kita sampaikan. Nah, lalu yang kedua itu untuk memperbaiki hasil belajar peserta didik. Jadi dari asesmen kinerja ini kita bisa tahu jika ada peserta didik yang belum paham terhadap materi yang kita sampaikan, nah maka dari itu kita sebagai pendidik sudah harus bisa bertanggung jawab dan membantu peserta didik tersebut agar paham terhadap materi yang kita sampaikan. Nah, yang ketiga itu untuk meningkatkan standar akademik dan untuk mengembangkan kurikulum yang lebih terpadu dengan mengevaluasi hasil pembelajaran yang sudah dilakukan. Nah, dalam asesmen kinerja ini dilalui oleh beberapa tahap. Tahap yang pertama yaitu identifikasi hasil pembelajaran. Nah, hasil pembelajaran ini diperoleh dari tujuan pembelajaran. Sekarang coba bayangkan, saya dan teman-teman mahasiswa semua ini pada awal pertemuan suatu matkul atau pertemuan pertama di suatu matkul. Apa yang biasanya dosen lakukan? Nah, iya, jadi hal yang pertama dilakukan dosen itu pastinya dosen akan menyampaikan materi-materi yang akan diajarkan selama 1 semester. Nah, di sini dosen itu mengharapkan materi-materi yang sudah disampaikan itu bisa dipahami dan diterapkan oleh mahasiswa. Lalu tahap yang kedua ada
kembangkan tugas-tugas yang dapat dilakukan oleh peserta didik dalam tujuan pembelajaran. Nah, jadi setelah mengidentifikasi hasil pembelajaran, peserta didik itu dapat mendemonstrasikan tujuan pembelajaran tersebut. Bisa dengan berbagai macam cara. Semisal saya dan teman-teman semuanya ini setelah dosen mengajarkan suatu materi, kita pasti akan mendemonstrasikan tujuan pembelajaran itu, baik dengan cara membaca ulang materi, menulis materi-materi yang disampaikan, atau berdiskusi dengan teman sebaya terhadap materi-materi yang mungkin belum bisa dipahami, seperti itu. Lalu tahap yang ketiga itu identifikasi hasil belajar tambahan yang didukung oleh tugas. Nah, tugas ini itu perlu mengkolaborasikan berbagai keterampilan dasar seperti membaca, menulis, berpikir kritis, menarik kesimpulan, seperti itu. Nah, contohnya itu semisal saya dan teman-teman semua diberikan tugas laporan penelitian. Nah, dari laporan penelitian itu pastilah kita perlu mencari dulu referensinya, membaca referensi-referensi, berpikir kritis terhadap masalah yang dihadapi, lalu menuliskan apa yang sudah kita peroleh dari referensi tersebut, dan juga dapat menarik kesimpulan dari permasalahan yang sedang dihadapi. Nah, maka nanti jadi laporan penelitian tersebut, seperti itu. Nah, dalam pemberian tugas ini, pendidik juga harus mempertimbangkan kriteria-kriteria. Yang pertama, tugas itu secara signifikan cukup bermakna bagi guru dan peserta didik. Jadi tugas yang diberikan itu tidak sekedar hanya untuk penilaian akhir saja, bukan hanya untuk mendapatkan nilai semata. Jadi tugas yang diberikan itu juga harus ada manfaatnya bagi peserta didik itu sendiri. Apakah informasi yang ada dalam tugas itu berguna atau tidak, seperti itu. Jadi harus ada manfaatnya dari tugas yang diberikan. Lalu yang kedua, disusun secara bersama oleh guru dan peserta didik. Jadi di sini tuh diperlukan komunikasi dua arah antara pendidik dan juga peserta didik tentang tugas apa yang diinginkan dan tugas apa yang ingin diperoleh, gitu. Lalu yang ketiga itu menuntut siswa agar menganalisis suatu informasi atau peristiwa dan menarik kesimpulan dari informasi tersebut. Jadi tugas di sini juga jadi dari tugas di sini itu dibuat agar siswa itu dapat berpikir kritis dan mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi. Jadi seperti itu. Lalu yang tahap terakhir atau tahap keempat itu rumuskan kriteria dan tingkat kinerja untuk penilaian peserta didik. Nah, jadi yang dimaksudkan rumuskan kriteria ini, kita sebagai pendidik dalam memberikan tugas itu memerlukan adanya kriteria penilaian. Semisal saya dan teman-teman mendapatkan tugas membuat mind map. Nah, tugas membuat mind map itu membutuhkan kriteria dalam pengerjaan, seperti contohnya misal harus menggunakan pensil 2B, warnanya harus cerah, warnanya tidak boleh tua, harus rapi, tidak boleh ada oret-oretan, seperti itu. Nah, lalu setelah diberikan kriteria dalam pengerjaan tugas mind map tersebut, dosen akan memberikan kriteria penilaian terhadap hasil
tugas mind map tersebut. Semisal dosen menggunakan penilaian berupa rubrik penilaian. Jadi rubrik penilaian itu semisal tugas mind map akan mendapatkan nilai A jika mind map tersebut sangat sempurna dalam memenuhi kualifikasi atau kriteria pengerjaan yang sudah tadi disebutkan. Lalu tugas mind map tersebut akan mendapatkan E jika kurang memenuhi kualifikasi atau kurang memenuhi kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi seperti itu. Jadi rubrik penilaian itu seperti rentang nilai dalam penilaian suatu hasil pembelajaran. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, sekian pembahasan tentang asesmen autentik dari saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai asesmen portofolio. Sebelumnya, portofolio merupakan kumpulan kinerja siswa yang berupa file, folder, ataupun media yang didasarkan kepada pengalaman belajar siswa dalam kurun waktu tertentu. Jadi, asesmen portofolio merupakan penilaian yang dilaksanakan secara berkelanjutan yang didasarkan kepada informasi-informasi perkembangan dari peserta didik dalam kurun waktu tertentu. Nah, bentuk dari asesmen portofolio sendiri ini bisa berupa hasil karya yang didasarkan kepada tugas instruksional dengan mengembangkan kemampuan berpikir secara kompleks dan juga kontekstual. Asesmen portofolio ini termasuk ke dalam asesmen autentik berbasis kinerja. Kenapa demikian? Karena asesmen portofolio ini didasarkan kepada pengalaman hasil belajar siswa dan bertujuan untuk mengetahui minat siswa dan juga sebagai bahan untuk memperbaiki kemampuan belajar siswa untuk meningkatkan mutu standar pendidikannya. Portofolio ini dapat dimaksudkan untuk meningkatkan motivasi peserta didik, belajar peserta didik melalui refleksi dan juga asesmen diri, dan digunakan untuk menilai proses menulis dan juga cara berpikir dari peserta didik. Selanjutnya yaitu penilaian portofolio. Nah, untuk penilaian dari portofolio ini bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, penilaian berbasis kriteria. Nah, seperti yang dijelaskan rekan saya tadi, penilaian berbasis kriteria ini harus membuat beberapa kriteria penilaian sebelum memberikan tugas. Nah, contohnya itu seperti ini teman-teman. Kan saya ini berasal dari jurusan kimia. Nah, dari jurusan kimia itu ada yang namanya praktikum. Setelah praktikum, kita wajib membuat laporan. Dalam laporan itu ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Yang pertama itu adanya cover, terus ada judul praktikum, ada tujuan praktikum, ada landasan teorinya, ada alat dan bahan, ada cara kerja, lalu ada hasil dan pembahasan, ada kesimpulan, ada daftar pustaka, dan juga ada lampiran praktikum. Nah, dari beberapa kriteria itu, bila saya memenuhi semua kriteria, berarti saya bisa mencapai penilaian yang baik. Lalu dari tujuan dari penilaian kriteria ini adalah dengan mengetahui kemajuan peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lain. Jadi ada perbandingan kemajuan antara tiap peserta didik. Nah, dari ada perbandingan kemajuan dari peserta didik ini mengakibatkan peluang perbedaan prestasi dari peserta didik. Nah, yang selanjutnya itu adalah penilaian untuk mengukur kemajuan individu peserta didik dalam kurun waktu tertentu. Nah, maksud dari penilaian ini adalah peserta didik itu melakukan penilaian terhadap dirinya sendiri. Nah, penilaian ini bermaksud untuk mengetahui apakah selama proses pembelajaran ini peserta didik mengalami peningkatan. Nah, sebagai contoh seperti ini. Sebelum melakukan praktikum kan kita ada tujuan praktikum. Nah,
ada prosedurnya, tapi kan dalam prosedurnya itu kita tidak tahu hasilnya itu bagaimana. Nah, setelah diadakan praktikum, kita mengetahui hasil dari praktikum. Jadi disitulah kita mempunyai kemajuan pengetahuan. Oke, untuk selanjutnya itu adalah jenis-jenis dari rubrik penilaian. Nah, untuk rubrik penilaian sendiri digunakan untuk penilaian berbasis kriteria. Untuk yang pertama itu ada jenis rubrik holistik. Untuk jenis rubrik holistik ini cara pembuatannya adalah dengan menentukan aspek-aspek terlebih dahulu. Sebagai contoh seperti ini. Dalam praktikum itu kan ada waktu pelaksanaan praktikum. Nah, dalam waktu kegiatan praktikum tersebut, kita tentukan aspek penilaian yang akan dinilai. Yang pertama, semuanya praktikan menggunakan alat dan bahan yang sesuai. Yang kedua, praktikan melaksanakan prosedur kerja sesuai diagram alir atau prosedur yang telah ditetapkan. Yang ketiga yaitu adanya komunikasi antar teman sekelompok. Nah, dari ketiga rubrik itu akan diambil secara total skor 1, 2, dan 3. Nah, untuk skor 1 itu ada 2 aspek yang tidak dipenuhi. Untuk skor 2 itu ada 1 aspek tidak dipenuhi. Untuk skor 3 berarti semua aspek akan dipenuhi. Selanjutnya itu ada rubrik analitik. Nah, untuk rubrik analitik kan tadi sudah ditentukan ketiga aspeknya semuanya. Nah, dari aspek yang pertama itu ketentuan penggunaan alat dan bahan. Nah, dari ketentuan penggunaan alat dan bahan itu kita kasih skor 1 sampai 4. Skornya 1 semuanya tidak ada kurangnya komunikasi antar teman sekelompok. Yang kedua cukup komunikasi antara teman sekelompok. Yang ketiga komunikasi antar teman sekelompok sangat baik. Nah, aspek kedua juga dilakukan penskoran 1 sampai 3. Nanti diperoleh jumlah penskoran dan dirata-rata. Jadi untuk penilaian analitik ini lebih memberikan peluang keterampilan yang penting atau keterampilan yang khusus yang tidak diterapkan pada penilaian holistik. Dalam asesmen portofolio ini ada beberapa masalah yang dapat terjadi. Yang pertama, dalam skala besar penggunaan portofolio ini membutuhkan waktu yang lama dan juga biaya yang cukup besar. Selanjutnya ada masalah terkait objektivitas dan reliabilitas. Nah, untuk mengatasi masalah objektivitas dan reliabilitas itu ada beberapa cara. Yang pertama itu bisa menggunakan rentang skor yang kecil. Nah, rentang skor yang kecil itu misal kita menggunakan penilaian A, B, C, D, dan D. Nah, dari rentang skor yang lebih kecil itu bisa meningkatkan reliabilitas dari penilaian siswa. Yang selanjutnya ada evaluator. Nah, untuk evaluator ini bisa dilakukan lebih dari 1 orang. Nah, semisal 3 orang untuk melakukan observasi kepada 1 orang. Nah, setelah itu kita akan mengetahui bahwa dari rata-rata ketiga evaluator itu akan menggambarkan hasil dari kompetensi peserta didik. Yang terakhir adalah penilaian dengan jangka waktu tertentu. Nah, penilaian ini bisa dilakukan 2 atau 3 kali terhadap satu siswa dalam satu periode waktu. Seperti ini, sebelum dilaksanakan praktikum, kita mengadakan penilaian terlebih dahulu atau disebut pretest. Nah, dari pretest itu kita lihat skornya berapa. Nah, setelah dilaksanakan praktikum, kita mengadakan lagi penilaian yang disebut post-test. Nah, dari penilaian pretest dan post-test tersebut ada atau tidak peningkatan penilaian. Nah, misal ada berarti itu ada perkembangan dari pembelajaran, dan dari penilaian post-test dan pretest ini bisa menunjukkan adanya reliabilitas dari penskoran. Masalah lain dalam asesmen portofolio yaitu pengembangan dan pembuatan tugas-tugas portofolio.
Nah, untuk mengatasi permasalahan ini bisa dilakukan kolaborasi profesional. Nah, yang pertama itu dosen teman-teman pasti ada beberapa dosen yang mengampu satu mata kuliah yang sama. Nah, sama seperti dosen saya, yaitu dosen kimia dasar saya itu lebih dari satu orang. Nah, dari dosen-dosen tersebut bisa melakukan diskusi dan juga kolaborasi untuk menentukan penskoran yang konsisten. Selanjutnya yaitu keuntungan dari asesmen portofolio dibandingkan dengan penilaian tertulis. Yang pertama yaitu dengan menunjukkan kinerja portofolio siswa dapat mendemonstrasikan keterampilan dan kompetensinya kepada guru, pendidik lain, sekolah, dan juga kepada orang tua. Nah, yang kedua itu karena terfokus kepada hasil, maka portofolio ini bisa disebut sebagai kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, dapat meningkatkan kemampuan berpikir kompleks, pemahaman yang mendalam, dan juga pengaplikasian pengetahuan. Karena pada portofolio ini sering digunakan soal-soal yang berbasis HOTS. Yang keempat yaitu menumbuhkan rasa tanggung jawab peserta didik atas perkembangan dan juga pertumbuhan kemampuannya, karena dalam hal ini peserta didik dibebaskan untuk mendemonstrasikan kinerjanya. Jadi peserta didik menjadi pembelajar yang reflektif. Yang terakhir yaitu sebagai kesempatan pendidik untuk mengetahui pembelajaran yang dilakukan oleh siswa. Nah, dari pengamatan pendidik ini bisa dirancang pembelajaran yang dapat meningkatkan prestasi siswa ke depannya. Yang terakhir yaitu tahap-tahap dari merencanakan asesmen portofolio. Dari tahap-tahap ini dibagi menjadi 3 bagian. Untuk bagian yang pertama yaitu tahap perencanaan dan pengorganisasian. Yang pertama yaitu mengembangkan penilaian portofolio yang fleksibel. Yang pertama yaitu menentukan tujuan dari penilaian portofolio, yaitu bisa contohnya membuat alat peraga struktur kristal. Yang kedua, menentukan aspek-aspek apa saja yang ingin dinilai, umpamanya kekreatifan, kemiripan, dan pemahaman peserta didik. Yang ketiga, kapan dan bagaimana aspek-aspek itu diterapkan. Nah, untuk kapan dan bagaimana ini bisa diterapkan ketika presentasi dari alat peraga itu contohnya. Terus terakhir yaitu memilih kriteria apa saja yang ingin diterapkan di dalam penilaian. Yang kedua yaitu rencanakan waktu secukupnya. Nah, untuk satu tujuan dari portofolio disesuaikan untuk waktu penyelesaiannya itu ingin 1 minggu atau 1 bulan, itu disesuaikan dengan taraf kesulitan dari portofolio tersebut. Yang ketiga yaitu pilih salah satu aspek penilaian, sebagai contoh yaitu kreativitas. Yang keempat, pilih aspek yang mampu menunjukkan kemajuan dari peserta didik. Yang kelima, setidaknya pilih 2 aspek untuk penilaian. Yang keenam, tempatkan daftar tujuan pada bagian awal asesmen portofolio supaya memudahkan peserta didik dan juga guru untuk mengetahui isi dari asesmen tersebut. Selanjutnya yaitu implementasi. Yang pertama yaitu letakkan aspek-aspek penilaian portofolio ini pada pembelajaran yang berlangsung di kelas. Sebagai contoh yaitu membuat alat peraga dalam mendukung teori pembelajaran di kelas. Nah, aspek ini mencerminkan dari pekerjaan peserta didik dan juga untuk meningkatkan kemampuan autentik. Yang kedua yaitu memberikan tanggung jawab kepada peserta didik untuk mempersiapkan, memilih, dan juga menilai portofolionya. Yang ketiga yaitu refleksikan asesmen diri pada aspek-aspek yang telah dipilih. Yang keempat, berikan catatan komentar untuk memberikan komentar kepada lembar portofolionya.
Yang kelima yaitu selektif dalam memilih aspek-aspek yang ingin digunakan dalam penilaian portofolio. Tahap yang ketiga adalah hasil. Yang pertama, gunakan aspek-aspek dalam asesmen portofolio untuk memahami peserta didik. Yang pertama itu kita bisa memahami seperti apa peserta didik kita, memahami kebutuhannya, memahami proses belajarnya, memahami prakonsepsinya, memahami kesalahan pada konsepnya, lalu mengamati perkembangan pembelajarannya. Yang kedua yaitu menggunakan portofolio ini sebagai dokumentasi yang akan dilaporkan kepada orang tua ataupun sekolah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.